pujian kita yang terbaik bagi Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita, kita berikan pujian penyembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa, kembalikan bersyukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Engkau menjamah setiap kami Bapa yang baik. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh Tuhan Yesus merasakan kasih-Mu pada pagi hari ini Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dulu sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala
kasih Bapa yang baik buat hadirat-Mu yang menjamah setiap kami Tuhan, yang memberkati setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang luar biasa bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi keluarga kami Bapa yang baik. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan Tuhan. Terima kasih Engkau telah melindungi kami Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan buat segala kebaikan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita boleh beribadah bersama-sama. Pada hari ini mari siapkan hatimu, pikiranmu, jiwamu, duduk dengan tenang menikmati hadirat Tuhan seperti Maria yang duduk mendengarkan suara Tuhan. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan, Tuhan memberikan kami waktu untuk dapat mendengarkan firman Allah. Kami mohon Roh Kudus akan menyingkapkan pendengaran kami, mata rohani kami, dan hati kami, supaya setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan akan bertumbuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah 100 kali lipat. Urapilah kami Tuhan dengan anugerah-Mu dan tolong setiap kami yang mendengar menikmati firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan ambil dalam kitab Lukas pasal yang ke-8 ayat 4 sampai dengan yang ke-15. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia di dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah di dalam ketekunan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus,
Ini ada satu perkara, saudara, yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Dan ini adalah sepertinya kehidupan sehari-hari kita lakukan. Dan kita pikir bahwa perilaku kita itu tidak berdampak di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita menganggap perilaku itu tidak berdampak di dalam hubungan kita dengan sesama, di rumah tangga, di tempat pekerjaan. Yaitu apa, saudara? Di dalam ayat 8b, Lukas 8 ayat 8b, di situ dikatakan Yesus berseru. Berseru itu berarti seperti suara yang sedikit tinggi, seperti berteriak, seperti hey, sepertinya mengejutkan. Apa seruan Tuhan? Apa teriakan Tuhan di situ? Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekali lagi lihat ayat ini, saudara. Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, pada hari ini, yaitu deep listening. Deep listening, yaitu tentang bagaimana kita perlu, betapa pentingnya, betapa Tuhan mau, seperti seruannya di dalam Lukas 8 ayat 8. Supaya kita sadar, telinga yang Tuhan berikan kepada kita ini dua, saudara. Mata dua, hidung satu, telinga dua berbicara, supaya kita sadar bahwa telinga yang ada itu berfungsi, saudara. Nah, sebelum kita akan lanjut mengerti firman Tuhan, ada ilustrasi yang nanti akan dibawakan oleh anak muda. Kami persilahkan. Lucy, Lus, dengar dulu. Bagi kamu, Lus, Lucy. Saudara, kita lihat ilustrasi yang kedua. Kami persilahkan. Kak Lus dengerin dulu. Iya, Pak. Nah, kan yang hari apa itu kan kita nggak jadi komsel. Nah, jadi komselnya itu besok di Germania. Jangan lupa ya. Iya. Kakak lo bawa pujian. Oh iya. Iya, kita tengah 6 ngumpul di gereja. Dan jangan telat ya, biar jam 6 kita mulai acaranya, ibadah kita ya. Iya. Serius lo Kak Lus? Iya. Betul ya? Oke. Ya udah, aku pergi dulu ya, jangan lupa. Tunggu. Tadi Apa? kau bilang apa? Lupa aku. Aduh. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, dua ilustrasi tadi, bukankah itu sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah ketika saya tadi berbicara kepada Lucy, ada sesuatu pesan yang ingin saya sampaikan kepada Lucy. Tetapi dalam hal itu, Lucy sibuk dengan kegiatannya sendiri. Mungkin dia sedang baca Facebook, mungkin dia sedang melihat Instagram, mungkin apa saja. Gadgetnya itu lebih berarti daripada saya yang datang. Misalnya saya sebagai gembalanya ingin menyampaikan sesuatu, dan kita lihat akhirnya dia menolak dan dia pergi begitu saja. Ilustrasi yang pertama seperti itu. Kadang-kadang kita juga seperti itu, bukan saudara? Misalnya orang tua kepada anak, saudara. Mamanya nih mau ngomong sesuatu, saudara, kepada anak itu. Tapi mungkin karena begitu banyaknya, beratnya beban tugas di daring, harus online, mereka sering berkata, iya, nanti ma. Iya nanti. Sehingga saudara, pesan tidak sampai. Padahal mungkin pesan itu adalah sesuatu yang berguna buat dia. Tapi dalam kondisi itu dia menolak, no respon untuk mendengar. Kondisi yang kedua kita lihat di situ, saudara, antara Mega dengan Lucy, yaitu apa? Mega sedang mengkomunikasikan sesuatu, pesan, yaitu bahwa mereka akan pergi dalam pelayanan komsel anak di Germania, ya. Dan seolah-olah Lucy sepertinya mengiyakan, seolah-olah Lucy mendengar,
Padahal sebenarnya Lucy tidak menyimak. Lucy sebenarnya tidak mendengar, bahkan tidak paham apa yang sedang disampaikan oleh Mega, saudara. Sehingga pada waktu Mega akan pergi, saudara, Lucy langsung tanya. Di situ akan ketahuan, apa tadi kau bilang ya? Nah, seringkali saudara, komunikasi membuat kita sadar atau tidak sadar di dalam rumah tangga, di pekerjaan, di sekolahan, di pelayanan, membuat kita menjadi tidak bisa mengerti satu dengan yang lain, membuat kita gagal paham seorang dengan yang lain, atau kita mempunyai prasangka yang buruk dengan dia, atau saudara bahkan kita tidak mengerti, saudara, kita membangun kerangka konsep, kerangka pikiran kita sendiri, mereka-reka apa yang dikatakan. Kenapa, saudara? Karena kita tidak mendengar dengan mendalam. Nah, pagi ini di dalam kitab Lukas 8 ayat 8, ayat itu jelas berkata, bukan Yesus berkata pelan-pelan, tapi ayat itu berkata, Yesus berseru, woi, kalau ada seperti zaman sekarang kira-kira gitu, siapa punya telinga hendaklah yang mendengar ya. Nah, kira-kira begitu kalau misalnya Yesus hidup pada saat ini, dengan suara yang nyaring, dengan suara yang ini, untuk membangkitkan betapa penting masalah mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan dalam, mendengarkan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, sehingga bisa memahami dengan benar. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, sebelum kita masuk nanti di dalam ayat-ayat firman Tuhan ini, saya mau sampaikan kepada saudara hasil dari penelitian, hasil riset yang disampaikan oleh Glenn Lopez di dalam Forbes.com. Itu berkata begini, saudara, 70% sampai 80% waktu yang kita gunakan di kantor untuk berkomunikasi termasuk aktivitas mendengar itu. Jadi 70% sampai 80% ketika kita ada di tempat pekerjaan, aktivitas kita itu termasuk di dalamnya adalah kita pakai untuk berkomunikasi, dan itu ditentukan dari cara kita mendengar. Penelitian itu berkata demikian, saudara. Ternyata, saudara, dari yang 80% aktivitas kita itu termasuk dalam berkomunikasi dan mendengar, 45% itu kita gunakan untuk mendengar, 30% kita pakai untuk berbicara, 16% itu kita pakai waktu kita di kantor untuk membaca, dan 9% kita pakai waktu kita di kantor untuk menulis, saudara. Dan saudara tahu, ternyata 85% dari apa yang kita ketahui ternyata kita telah pelajari melalui mendengarkan. Maksudnya begini, dari segala sesuatu dalam hidup ini, dari segala pekerjaan di kantor, pekerjaan di sekolah, ya, pembelajaran itu, atau apa saja di rumah tangga, 80% semua hal yang kita ketahui, saudara, itu semua kita pelajari dari kita mendengar, saudara. Jadi saudara lihat di sini bagaimana Yesus menegaskan dengan sungguh-sungguh betapa kita penting menghargai telinga kita ini. Betapa kita harus menyadari pentingnya telinga yang Tuhan berikan begini, saudara, kiri dan kanan, saudara. Ya, Tuhan tidak menempatkan telinga kita double begini, saudara, tapi kiri dan kanan, supaya sekelilingnya bisa menangkap suara. Luar biasa, saudara. Dan saudaraku yang terkasih, ternyata hasil riset ini menyatakan masalahnya, saudara, rata-rata kita mempunyai kemampuan untuk mendengarkan sampai kepada kita memahami. Jadi kalau ada orang bicara sampai kita bisa memahami, kemampuan kita mendengar itu hanya 25%. Ya. Dan
hanya 2% dari karyawan yang mendapatkan pendidikan pelatihan untuk teknik keterampilan dan teknik mendengar. Dan itu makanya saudara, kenapa sering terjadi keributan di rumah tangga antara suami dengan istri, orang tua dengan anak. Belum selesai lagi pembicaraan itu disampaikan, sudah dipotong. Belum selesai lagi didengar baik-baik, sudah langsung kita menjudge kenapa orang itu berkata, padahal belum selesai, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, saya sampaikan lagi satu penelitian yang disampaikan atau tulisan ini terkenal, yaitu Stephen Covey. Stephen Covey menuliskan buku yaitu 7 Habits of Highly Effective People. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki efektivitasnya yang tinggi dalam hidupnya, yaitu berkaitan dengan ada 5 tingkatan kemampuan mendengar, saudara. Ya, apa itu? Level pertama, Stephen Covey berkata, level pertama dia sebutkan mengabaikan atau ignoring, saudara, menolak, saudara. Itu apa, saudara, yang dia jelaskan? Tingkat ini adalah tingkat kemampuan yang paling rendah yang dimiliki orang, yaitu si pendengar benar-benar tidak mendengarkan pembicara sama sekali. Fisiknya ada, tapi pikirannya berkeliaran kemana-mana. Seperti tadi, contoh yang pertama, saya bicara dengan Lucy. Fisik Lucy ada dekat saya, saudara, tapi dia tidak mendengar saya. Dia tidak mendengar saya berkomunikasi dengan dia. Telinganya, matanya tidak digunakan untuk mendengar dan memahami maksud pesan pembicara, saudara. Jadi saudara, di sini dikatakan level pertama mengabaikan atau ignore, menolak untuk mendengar, ya. Nah, yang kedua, level kedua, Stephen Covey berkata, dia sebut berpura-pura mendengarkan, yaitu pretend listening. Si pendengar mencoba memberi kesan kepada si pembicara bahwa seolah-olah dia mendengar apa yang dikatakan oleh si pembicara ucapkan, saudara. Namun sesungguhnya tidak ada perhatian yang diberikannya sepenuhnya kepada pembicara. Seperti contoh yang kedua tadi, Mega sudah ngomong dengan sungguh-sungguh dan Lucy jawab, ya, oke. Dia seolah-olah memberikan kesan, aku udah ngerti maksudmu, gak usah kau bilang lagi, seperti itu. Tapi gitu Mega ambil keputusan, oke, sampai jumpa, kita akan jumpa di sana. Dia langsung tanya, apa yang kau katakan tadi? Itu namanya kita berpura-pura mendengarkan, atau namanya pretend listening. Level yang ketiga, Stephen Covey katakan, yaitu level mendengarkan selektif, ya. Selective listening, yaitu pendengar itu hanya mau mendengarkan bagian-bagian yang menurut dia menarik, pembicaraan yang menarik. Tapi sebenarnya dia tidak masuk sepenuhnya kepada pembicaraan itu, saudara. Sehingga artinya apa, saudara? Dia akhirnya memahami pesan itu sepenggal-sepenggal, saudara. Sehingga dia tidak semua pesan itu menjadi perhatiannya, tidak menjadi semua isi pesan itu dipahaminya. Sehingga saudara, ini akan terjadi, maka akan sering namanya salah paham atau miskomunikasi, saudara, ya. Nah, kemudian yang berikut adalah Stephen Covey mengatakan level yang keempat namanya attentive listening, yaitu pendengar sudah sedikit naik level, dia sudah memberikan perhatian yang penuh kepada si pembicara. Dia mendengar dengan baik-baik dari awal sampai dengan akhir pesan itu. Tetapi satu hal, ketika pesan itu disampaikan oleh si pembicara, dia coba memahami pesan itu di dalam
kerangka pikirannya, di dalam keberadaannya, ya, dan kepribadiannya, saudara. Dia coba menganalisanya seperti itu, dan ini bisa menjadi salah. Dan masuk ke level yang terakhir, ini adalah sesuatu yang sangat penting, yaitu mendengarkan dengan empati, atau namanya empathetic listening. Yaitu apa, saudara? Kita sebagai pendengar mendengarkan suara si pembicara dengan empati. Empati itu dengan sepenuh hati kita, ya, dengan sengaja, dengan benar-benar diusahakan untuk kita paham. Seperti Maria yang duduk di kaki Yesus, apa yang Tuhan katakannya, apa yang sedang dia bicara, ya, yaitu dengan usaha keras untuk memahami dengan betul-betul. Kalau seorang murid, bahkan dia akan coba perhatian sungguh-sungguh apa yang dikatakan gurunya, sampai titik koma dia tahu, saudara. Dan dalam tipe yang kelima ini, si pendengar itu akan berusaha, saudara, untuk keluar dari pola pikirnya, dari pengalamannya, dari sejarahnya, autobiografinya, sistem nilainya, dan dia masuk kepada pribadi si pembicara, kepada kerangka si pembicara, sistem nilai yang sedang disampaikan oleh si pembicara. Sehingga, saudara, dalam level yang kelima ini, Stephen Covey mengatakan bahwa sehingga si pendengar akan mengerti pesan yang tersurat, ya, dan juga yang tertulis, saudara. Nah, saudara, dari 5 level komunikasi ini, dari cara mendengarkan itu, saudara masuk di dalam level yang mana setiap hari? Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, Lukas 8 ayat 18 berkata demikian. Yesus berkata selanjutnya, kalau dalam Lukas 8 ayat 8, Tuhan berseru, siapa yang bertelinga, siapa punya telinga, hendaklah ia mendengar. Tetapi di dalam Lukas 8 ayat 18 lebih tajam lagi Yesus berkata, dia katakan ini, karena itu perhatikanlah cara kamu untuk mendengar. Ya, artinya apa, saudara? Tuhan sedang berbicara bahwa perhatikan bagaimana engkau mendengar firman Allah. Dan hari ini, saudara, saya memberikan ada 4 tipe manusia yang disampaikan di dalam perikop ini, dalam kisah ini, yaitu bagaimana tipe-tipe gereja Tuhan atau kita secara pribadi untuk merespon firman Allah, mendengar firman Allah. Yang pertama yaitu di dalam Lukas 8 ayat 5 dan 12 dikatakan benih itu, dan benih itu adalah firman Allah, jatuh di pinggir jalan, saudara. Dan ketika benih itu jatuh di pinggir jalan, saudara, dikatakan benih itu langsung diinjak orang, saudara, dan datang burung memakannya. Artinya benih yang jatuh itu gak peduli dia, saudara, apa yang dikatakan. Tipe yang pertama adalah no respon. Seperti contoh ilustrasi yang pertama tadi, gak ada responnya, gak ada respeknya sama sekali untuk firman Allah yang didengar. Ada orang-orang ketika saudara pernah kirimkan pesan firman Tuhan di dalam WA saudara atau video YouTube kepada saudara, maka saudara akan lihat, dibaca pun tidak, didengar pun tidak, saudara. Itu namanya no respon, saudara. Yang kedua, tipe yang kedua adalah di dalam Lukas 8 ayat 6 dan 13. Benih firman Tuhan itu jatuh di tanah yang berbatu-batu, saudara. Ya. Sehingga dikatakan di tanah itu memang ada tanah, saudara. Tapi banyak batu-batu di situ, sehingga akhirnya, saudara, benih itu ditimpanya dan tidak ada air yang mengairinya, saudara. Sehingga benih itu mungkin tumbuh sebentar tapi menjadi mati karena dia tidak punya akar.
Makanya saya sebutkan tipe ini adalah tipe orang yang cara mendengarnya namanya no roots, tidak berakar. Ya, dengar firman Tuhan, bertahun-tahun menyebut dirinya Kristen, rajin ke gereja, tetapi saudara tidak berakar, saudara. Firman Allah begitu gampang hilang bagi dia. Ketika mungkin sebelum masa COVID kita bisa berkumpul, ya saudara, gitu keluar dari pintu gereja, ketika ditanya, apa tadi khotbah Ibu Gembala atau Bapak Gembala, pendeta? Apa ya? Hilang, saudara. Nah, tipe yang ketiga adalah di dalam Lukas 8 ayat 7 sampai dengan 14, di situ dikatakan benih itu jatuh di semak berduri. Nah, di semak berduri artinya di situ lebih banyak tanahnya daripada yang berbatuan. Benih firman Tuhan itu tumbuh, dan dikatakan ayat itu sama-sama tumbuh dengan semak duri. Tetapi akhirnya semak duri ini lebih besar dia tumbuh dan akhirnya menghimpit benih firman tadi dan akhirnya mati. Itu berbicara adalah tipe orang yang mendengar firman Allah tapi tidak punya komitmen dalam hidupnya untuk mendengar dengan sungguh-sungguh dan melakukan firman itu. No commitment, saudara. Yang keempat adalah dalam Lukas 8 ayat 8 dan 15, orang itu mendengarkan firman Tuhan, benih itu jatuh di tanah yang baik. Dan dikatakan bahwa akhirnya benih itu tumbuh, saudara, dan menghasilkan buah 100 kali lipat. Dan saya sebutkan ini adalah tipe orang yang mendengar dengan penuh respon, dengan penuh antusias, dengan penuh hati yang haus dan lapar. Dan setelah itu dia berakar, setiap firman Allah itu menjadi mengakar dalam hidupnya. Dan akhirnya membuat orang itu penuh dengan komitmen dalam hidupnya. Dan ayat itu berkata, dia 100% menghasilkan 100 kali lipat. Nah, saudara, ada 3 hal yang kita mendengar di sini dari 4 tipe orang bagaimana cara mendengarkan. Lukas 8 ayat 18 tadi sekali lagi Tuhan berkata, perhatikanlah bagaimana cara engkau mendengar. Nah, pada pagi hari ini, saudara, dengan adanya kita streaming online, ada orang yang mendengar firman Tuhan sambil cuci piring, ya kan? Ada orang yang mendengar mungkin sambil lalu, saudara. Seharusnya tidak seperti itu, saudara. Seharusnya kita duduk diam dan mendengarkan dan bernyanyi bersama, saudara. Ya. Nah, yang pertama, saudara, Tuhan sedang mengajarkan kita yang pertama, yaitu apa? Cara kita mendengarkan firman Allah, cara saudara untuk mendengarkan firman Allah dimanapun saudara pada saat ini berada, ternyata itu menentukan bagaimana benih firman Allah tumbuh dalam hidupmu. Yang pertama, cara kita mendengar firman Allah menentukan seberapa jauh pertumbuhan benih firman Allah yang kau dengar setiap saat, setiap minggu, saudara. Kita akan baca dalam Yesaya 55 ayat 11 berkata demikian. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dalam kitab Yesaya ini jelas sekali Tuhan berkata bahwa sebenarnya setiap firman Allah itu berkuasa. Setiap firman Allah yang kau dengar, saudara, itu tidak pernah akan sia-sia. Setiap firman yang kau dengar, saudara, setiap minggu, setiap hari kau baca firman, itu, saudara, ada sesuatu yang Tuhan bicara kepada kita. Ada sesuatu kehendak Tuhan yang ingin diseberangkan kepada kita. Dan Tuhan mau dengan firman yang kita dengar itu akan berhasil dalam hidup kita karena kita hidupi dan kita lakukan. Tetapi saudara, dalam pembicaraan yang pertama ini, dalam pembelajaran yang pertama ini, kita belajar bahwa walaupun benih firman itu sudah
sudah dipilihkan benih yang baik. Bahkan Tuhan sudah mengurapi, bahkan Tuhan sedang menyampaikan pesan kepada orang itu. Tetapi saudara, apabila engkau dan saya, saudara, cara engkau mendengarkan firman itu tidak tulus, tidak sungguh-sungguh, ya, itu menentukan bagaimana benih firman Allah tumbuh dalam hidupmu. Dan itu berbicara apa? Pertumbuhan benih firman Allah itu akan juga kelihatan dari apa? Iman yang tumbuh dalam hidupmu, saudara. Karena dikatakan iman timbul dari pendengaran, ya, dan pendengaran akan firman Tuhan. Nah, saudara yang kita lihat di sini, saya memberikan gambaran di sini, saudara bisa lihat, yaitu tipe yang pertama itu tadi no respond, ya, atau seperti Stephen Covey dikatakan dia masuk dalam level mendengarkan, dia menolak, ignore, atau dia pretend listening, pura-pura mendengar, saudara, ya, pura-pura mendengar, pura-pura memperhatikan, padahal tidak, saudara. Dan itu dikatakan seperti firman Tuhan ini, setiap firman Allah yang kita dengar itu kita biarkan berlalu saja, masuk dari kuping kanan, keluar dari kiri, masuk kiri, keluar kanan. Sehingga saudara, firman Allah itu dianggap remeh, tidak berguna. Itu maksudnya diinjak orang. Sesuatu yang dibuang di bawah, yang diinjak-injak orang, itu adalah sesuatu barang yang tidak berharga, ya. Itu berarti kalau ada sesuatu, saudara pernah pergi lihat di tempat penanaman padi, ya. Kalau padi itu belum bertumbuh, itu ada orang-orangannya di situ. Bahkan yang pemilik sawah itu akan duduk di situ gerak-gerakan orang-orangannya supaya apa? Supaya burung tidak memakan padi itu. Kenapa, saudara? Karena dia tahu jerih payah usaha, biaya, tenaga, hari dan waktu untuk semaian padi yang sudah disampaikannya di sawahnya. Sehingga dia akan berusaha supaya burung-burung jangan memakan habis padinya itu. Tetapi kita lihat level yang pertama ini, yang no respon itu, saudara, ini adalah tipe orang yang bahwa firman Allah itu dianggapnya sampah, tidak berharga sama sekali, ya. Sehingga dia tidak peduli ketika ditanya orang, apa tadi firman Allah? Nggak tahu. Sehingga ketika ditanya, apa ayat hafalanmu? Padahal sudah bertahun-tahun dengar firman Tuhan, tidak ada satupun ayat firman Allah yang bisa dia ucapkan, saudara. Itu menunjukkan tipe orang itu yang tidak menghargai firman Allah, ya. Dan nanti kita akan lihat ketika kita masuk di dalam kelompok ini, maka akhirnya kita lihat, ya saudara, pertumbuhan benih itu akan langsung hilang, saudara. Kalau benih firman Allah hilang, bagaimana engkau punya iman, saudara? Bagaimana engkau kan kuat menghadapi persoalan? Firman tidak ada di sana, saudara, ya. Nah, level yang kedua saya sebutkan no roots, tidak berakar. Dan di situ kalau Stephen Covey dikatakan dia selective listening. Yaitu apa, saudara? Kita lihat di situ bahwa benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu, tetapi akhirnya benih itu kering. Kenapa? Karena batu-batuan yang begitu besar mengimpit benih itu dan tidak diairi. Ini menggambarkan sikap orang Kristen yang dengar firman Allah, saudara, tapi tidak berakar. Kenapa tidak berakar? Karena dia dengar firman Allah, tapi dia tidak punya komunitas yang membangun kerohaniannya, yang untuk selalu menyirami benih firman itu untuk tumbuh, saudara. Dia nggak punya mentor rohani, sehingga benih firman Allah itu menjadi kering dan akhirnya mati. Ini berbicara orang yang sudah bertobat, saudara, sudah dengar firman, tetapi saudara, dia kembali lagi dalam hidupnya. Kenapa? Tidak berakar, saudara. Nah, tipe yang ketiga, saudara, yaitu dia cara mendengarkannya adalah dia mendengar firman Tuhan,
tapi tidak ada komitmen. Dikatakan bahwa benih itu tumbuh di semak duri, bersama-sama tumbuh, saudara. Tetapi akhirnya benih firman Allah itu mati. Kenapa? Karena dikatakan terhimpit oleh kekayaan, oleh kenikmatan hidup, oleh kesenangan, saudara, menghimpit, saudara. Sehingga kita akan lihat nanti orang ini di dalam hidupnya akan berkompromi. Firman Allah itu disingkirkannya sehingga tidak tumbuh dengan maksimal. Dikatakan orang ini menghasilkan buah tapi buahnya tidak matang. Belum jadi buah yang siap dimakan orang sudah jatuh, saudara. Artinya nggak kuat, saudara. Nah, betapa penting kita punya komitmen di dalam hidup ini ketika kita dengar firman, ya. Nah, yang keempat adalah level orang yang mendengarkan firman Allah, yaitu dia katakan seperti orang yang benih yang ditabur di tanah yang baik. Ini adalah tipe orang yang hatinya selalu haus dan lapar dengar firman. Dan ketika firman disampaikan, maka dia akan full respon. Full respon bukan hanya raganya, tapi jiwanya, rohnya ingin mendengar benar-benar apa yang dikatakan. Dia tidak dengar firman Tuhan sambil cerita-cerita. Dia tidak dengar firman sambil main handphone seperti Lucy tadi, ilustrasi, ya. Dia tidak mendengar firman Allah asal-asalan, saudara. Sehingga dia akan berakar dengan sungguh-sungguh karena dia mendengar dengan penuh respon, dengan penuh semangat, dengan dia memahami firman itu. Sehingga dia berakar karena dia praktekkan firman itu, saudara. Dan akhirnya kita lihat, saudara, inilah yang disebut oleh Stephen Covey empathetic listening, saudara, ya. Dan mempunyai komitmen yang jelas dalam hidupnya. Orang yang dalam level yang keempat, cara mendengarkan firman Allah dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dengan hati yang haus dan lapar. Dan ketika mendengar firman, dia menyiraminya selalu. Artinya dia doakan firman Tuhan itu, dia gumuli, dia lakukan itu, namanya menyiram. Dia punya komunitas yang membuat firman itu bertumbuh, komit. Dan itu yang dikatakan, benih itu bertumbuh sampai menjadi pohon yang lebat dan menghasilkan 100 kali lipat. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita lihat sekali lagi firman Tuhan katakan dalam Lukas 8 ayat 18, Tuhan katakan, perhatikan cara engkau mendengar firman-Ku. Yang kedua kita melihat di sini yaitu apa? Cara kita mendengarkan firman Tuhan menentukan cara kita taat melakukan firman-Nya. Kalau yang pertama tadi, cara kita mendengar firman menentukan sejauh mana benih itu tumbuh. Yang kedua adalah cara kita mendengar firman itu menentukan bagaimana kita taat melakukan firman Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, di dalam level yang pertama tadi, yaitu no respon, firman Allah itu dicuri oleh iblis, saudara. Dimakan oleh burung, saudara. Sehingga kita lihat di situ tidak ada firman untuk dilakukan. Kalau engkau dengar firman, tapi firman itu dicuri oleh iblis, saudara, berarti kan tidak ada firman. Kalau tidak ada firman, apa yang kau lakukan? Yang kedua dalam level itu adalah no roots, tidak berakar. Di situ kita lihat bahwa dia mendengar firman dengan gembira, puji Tuhan, haleluya, saudara. Tetapi dia tidak berakar, saudara, ya. Sehingga firman Allah itu kering dan tidak mendapat air. Dan dikatakan di situ bahwa orang yang demikian itu hanya semusim saja dia taat melakukan firman. Pada saat diberkati, maka dia mulai memperhatikan firman dan dia bersuka cita. Tetapi ketika kondisi tidak menguntungkan, dia sudah tidak bersuka cita lagi. Dia mungkin dalam level menyalahkan Tuhan. Nah, orang yang dalam demikian, ini adalah tipe orang yang hanya semusim saja untuk taat melakukan firman Allah. Tipe yang ketiga adalah no commitment. Di dalam Lukas 8 tadi, saudara, ayat 14, itu adalah berbicara orang yang benih firman Allah tumbuh bersama-sama dengan nilai dunia ini. Nilai kekekalan tumbuh bersama-sama dengan nilai dunia. Padahal firman Allah berbicara, saudara,
Kalau kita berusaha menyenangkan manusia, menyenangkan dunia, maka kita masuk dalam permusuhan dengan Allah. Dan ayat ini diterangkan oleh Tuhan Yesus. Ini berbicara tumbuh sama-sama. Artinya saudara, nilai kekekalannya, nilai dunia iya. Ini berbicara orang yang kompromi. Sehingga dia di dalam melakukan taat kepada firman Allah, dia akan melihat situasi. Tapi ayat ini berkata bahkan nilai kekekalan akhirnya mati terimpit oleh nilai kenikmatan hidup, nilai kekayaan, kekhawatiran. Sehingga saudara, kalau kita dalam level ini, orang ini akan hidup dalam kebimbangan. Apa ya yang aku harus putuskan ya di dalam masalahku ini ya? Kenapa dia bisa bimbang? Karena dia tidak punya komit akan apa yang firman Tuhan. Yang keempat adalah orang yang full respon, full dengan akarnya dan full dengan komitmen. Saudara, itu setiap firman Allah disambutnya dengan gembira. Setiap firman Allah itu bermanfaat bagi dia, menyatakan kesalahan, mendidik dalam kebenaran, mengubah kehidupannya setiap hari. Dan setiap hari setiap firman yang didengarnya itu dia lakukan setiap saat. Dia sampai kepada level untuk taat firman Tuhan 100%. Kalau Tuhan katakan A, ya A. Tuhan katakan beri, dia beri. Kalau Tuhan katakan ampuni, dia katakan ampuni. Kalau Tuhan katakan pergi, dia pergi, saudara. Itu dalam level yang keempat, saudara. Cara dia mendengar, saudara, menentukan cara dia taat kepada firman Allah. Dan yang selanjutnya, saudara, kita lihat itu di Alkitab, ada tokoh-tokoh Alkitab yang disebutkan bagaimana kehidupan mereka itu, saudara, berdampak dengan luar biasa karena cara mereka mendengar dan cara mereka melakukan firman Tuhan. Yang pertama adalah Nuh, saudara. Dalam Kejadian 6 ayat 3 sampai 32, di situ Allah berfirman kepada Nuh akan apa yang terjadi tentang air bah dan apa yang harus dilakukan. Maka di penutupnya di ayat 32 Nuh berkata demikian. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kemudian kita lihat lagi Musa, saudara. Di dalam Keluaran 40 ayat 16 dikatakan, dan Musa melakukan semuanya itu seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah dilakukannya. Kemudian Yeremia 36 ayat 8, ini adalah Baruk bin Neria. Ini adalah satu tokoh di mana pada zaman itu Yeremia menyuruh dia untuk menuliskan kembali kitab, saudara. Ya. Dan ayat itu berkata, lalu Baruk bin Neria melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Nabi Yeremia untuk membacakan perkataan-perkataan Tuhan dari kitab itu di rumah Tuhan. Sekarang kita lihat di perjanjian baru, saudara. Ya, saya hanya ambil satu tokoh saja, yaitu Maria dan Yusuf. Di dalam Matius 1 ayat 24 di situ dikatakan begini. Pada waktu itu Yusuf sudah ragu-ragu untuk mengambil tunangannya Maria menjadi istrinya karena hamil duluan, saudara. Ya. Tetapi ketika malam itu malaikat Tuhan bicara kepada dia. Ayat 24 berkata, sesudah Yusuf bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya, dan ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara lihat beberapa tokoh yang saya sebutkan tadi, mereka adalah tokoh-tokoh yang mendengar semuanya. Ayat itu berkata, mereka mendengar semuanya yang diperintahkan Tuhan, apa yang Tuhan bicarakan kepada mereka. Mereka dengan antusias mendengar, dan ayat itu ditutup, dan mereka melakukan tepat seperti. Jadi tidak ada satupun yang tidak dilakukan. Cara engkau mendengar firman menentukan cara engkau untuk taat melakukan firman.
Dan bukankah Tuhan berkata dalam Matius 7 ayat 7, akhir zaman nanti ada orang berkata, aku sudah menyembuhkan orang sakit, aku sudah melakukan pelayanan yang spektakuler ya saudara. Tetapi Tuhan bilang, sorry, aku nggak mengenal engkau. Kenapa? Ayat itu berkata, yang berbahagia yang kudengar yang masuk dalam kerajaanku adalah orang yang mendengar suaraku dan melakukan taat, maksudnya semuanya tanpa pilih-pilih, saudara. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, itu makanya Tuhan di dalam Lukas 8 ayat 8 berseru, saudara. Ya, ayat ini luar biasa ketika saya baca. Wah, Tuhan sedang berseru. Tuhan sedang berbicara dengan kuasa keras. Tuhan sedang berbicara dengan kuasa nyaring, dengan suara yang nyaring. Artinya Tuhan tidak main-main tentang masalah pendengaran ini. Itu makanya dia katakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Bahkan ayat 18 dikatakan, perhatikan cara engkau mendengar firman Tuhan. Nah, yang ketiga saudara, cara mendengar firman Allah menentukan hasil ketaatan firman Allah dalam hidup kita sehari-hari. Itu makanya saudara, kenapa dalam hidup kekristenan ada orang yang sama-sama sudah melayani Tuhan, sudah sama-sama misalnya umurnya dalam ikut Tuhan, tapi hasilnya dalam hidupnya berbeda. Ayat ini berkata, cara kita mendengar menentukan cara kita mentaati firman Tuhan, menentukan hasil yang kita akan dapat. Mari kita akan lihat ayat ini. Dalam tipe yang pertama, dia mendengar firman Allah, tapi tidak dianggapnya penting itu firman Allah. Diinjak orang, dimakan oleh burung, dicuri oleh iblis. Nah, kalau kita lihat ayat itu, maka dikatakan orang itu tidak percaya dan tidak diselamatkan. Wah, saudara, kalau engkau masih di dalam level dengar firman Tuhan, walaupun engkau Kristen, saudara, engkau menyebutkan Yesus adalah Bapamu, tetapi kalau levelmu mendengar firman Tuhan no respon, engkau tidak menganggap berarti nilai firman Allah di dalam level ini, dikatakan orang itu tidak mungkin percaya. Bagaimana engkau percaya? Orang firman tidak ada. Dan kalau engkau tidak percaya, bagaimana engkau diselamatkan? Betul nggak saudara? Kan Tuhan bilang apa? Barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Yang kedua saudara, yaitu tidak berakar, Kristen yang tidak berakar. Firman itu jatuh di tanah yang berbatu-batu, tidak berakar, benihnya kering, tidak mendapat air, saudara, airnya mati. Itu berbicara orang yang percaya sebentar saja, tapi masa pencobaan mereka murtad. Kalau engkau dengar firman Allah, tapi benih firman Allah itu tidak ada komunitas yang menjaga engkau untuk menyirami itu, untuk engkau berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga selalu turunlah hujan Roh Kudus membasahi firman Allah, sehingga menghidupkan benih itu semakin bertumbuh, saudara. Maka dalam level yang kedua ini, kita tidak akan berakar, saudara. Maka dikatakan ini adalah tipe orang itu bisa percaya tapi hanya sebentar. Dan ketika ada masalah, saudara, maka dikatakan ketika masalah pencobaan itu menerpa hidupnya, orang itu gampang murtad. Hati-hati saudara, kita di akhir zaman, saudara, dalam masa penyaringan. Kalau imanmu, hidupmu tidak berakar di dalam Yesus, maka engkau akan begitu gampang meninggalkan Yesus. Tidak berakar. Engkau begitu gampang meninggalkan Yesus karena jodoh, karena pekerjaan, karena sejengkal perut, dan karena apapun. Karena tidak berakar. Karena firman Allah tidak ada engkau sirami. Tidak ada persekutuanmu dengan Tuhan. Karena Tuhan katakan firman Tuhan itu, ketika kita menghadirkan Tuhan akan mengalirlah aliran-aliran kehidupan itu, saudara. Nah, level yang ketiga, saudara, lihat hasilnya. Dalam level ketiga ini adalah ciri orang Kristen yang kompromi dengan dunia, saudara. Bahkan saya sebut bisa sinkritisme. Nilai-nilai adat, nilai-nilai pengetahuan dicampur aduk dengan nilai-nilai firman Tuhan. Mana yang dianggap
berhasil yang menganggap untung itu yang dilakukannya, nilai kompromi. Sehingga orang itu pada satu titik nanti dia akan terhimpit oleh kekhawatiran dalam hidupnya. Karena dia tidak jelas komitmennya dengan Tuhan, dengan nilai-nilai kekekalan, dengan firman Allah. Sehingga kenikmatan dunia, kekhawatirannya, kekayaan itu saudara, mengalahkan nilai kekekalan yang sudah didengarnya saudara, yang sudah sempat tumbuh saudara. Tetapi akhirnya mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Saudara lihat, itu hasilnya kalau kita tidak komitmen. Tidak komitmen untuk engkau dengar firman dan engkau tidak komitmen untuk melakukan firman Allah. Maka dikatakan, engkau mungkin bisa berbuah semusim, tetapi buah itu tidak matang, tidak bisa dinikmati dengan baik saudara. Dan akhirnya bisa mati itu benih saudara. Tetapi mari masuklah ke dalam cara mendengar yang keempat itu, yaitu dengan penuh respon, yaitu dengan penuh antusias, yaitu penuh dengan empati, penuh dengan komitmen saudara, dan berakar melakukan firman Allah, taat saudara. Dan itu dikatakan orang ini mengeluarkan buah di dalam ketekunannya. Walaupun banyak pergumulan dan persoalan, walaupun dia mengalami himpitan, di dalam masa-masa itu dia masih bisa berbuah saudara. Ketika dia terimpit dalam pergumulan persoalan, tetapi dalam masa itu juga ayat ini berkata, dia bisa menghasilkan buah. Dan dikatakan benih itu bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Wow saudara, kadangkala kita ingin menuai 100 kali lipat berkat Tuhan, tetapi kita tidak mau dengar firman Tuhan. Tapi kita tidak mau menggunakan telinga kita. Tapi kita tidak mau seperti Tuhan katakan, memperhatikan cara kita mendengar firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, ketika kita melihat saudara di dalam kitab Wahyu, ada 7 jemaat yang menggambarkan kondisi gereja akhir zaman, yaitu ada jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Masing-masing punya karakteristik. Masing-masing ada hal yang Tuhan puji. Masing-masing ada yang Tuhan tegur, saudara. Tetapi selalu di dalam akhir ketika malaikat Tuhan, ketika Tuhan bicara kepada gereja itu, ayat itu selalu ditonjolkan. Ayat itu memiliki ayat yang sama. Apa itu saudara? Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, kalau kita memahami firman Allah, kalau Tuhan sudah berbicara lebih dari 2 kali, itu berbicara serius saudara. Kalau Tuhan di dalam Lukas 8 ayat 8 sampai dia berkata, Yesus berseru kepada muridnya, artinya serius saudara. Serius bagi kita untuk kita memperhatikan fungsi telinga kita untuk mendengar suaranya Tuhan, untuk kita memperhatikan suaranya Tuhan. Nah saudara yang terkasih, ayo mulai sekarang perhatikanlah bagaimana cara engkau mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak tahu sampai sejauh mana nanti ibadah streaming ini, sampai bulan mana dan kapan. Tetapi saudara, jangan kita menyepelekan firman Allah. Jangan kita mendengar dengan asal-asalan. Jangan kita seolah-olah mendengar padahal tidak mendengar saudara. Supaya kita akan menghasilkan hasil yang 100 kali lipat. Di dalam rumah tangga juga seperti itu. Seharusnya komunikasi tidak miskomunikasi. Kalau engkau bisa mendengar dengan baik suara suamimu, suara istrimu, suara anakmu, suara orang tuamu. Di dalam gereja tidak akan mungkin terjadi bentrok kalau saling pelayan ya boleh mendengar dengan benar apa pembicaraan temannya dengan baik saudara.
Seharusnya tidak ada salah sangka kalau kita cara mendengar itu dengan baik. Kalau kita mendengar itu dengan cara empati, bukan dengan cara pikiran kita, tapi kita coba masuk apa yang sedang disampaikan dia kepada kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, mari bertumbuh di dalam karakter Kristus pada pagi hari ini, yaitu supaya kita belajar untuk memperhatikan, supaya kita menambah kemampuan kita di dalam hal mendengar. Karena di awal tadi saudara lihat, saudara, ternyata cara kita mendengar, cara kita memperhatikan untuk mendengar, itu menentukan bagaimana prestasimu juga di dunia kerja, di dunia sekolah, di dunia rumah tangga, dan dimanapun. Tuhan Yesus memberkati kita, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, mari kita akan merespon firman Tuhan pada hari ini. Ambil komitmen untuk kita setiap firman Allah tumbuh di dalam hati kita yang baik. Firman Allah itu bermanfaat, mengubahkan hidup kita semakin serupa dengan karakter Kristus. Dan kita akan menghasilkan 100 kali lipat. Saudara, mari kita nyanyikan pujian ini, yaitu kerinduan hati kita untuk selalu bersama dengan Tuhan. Kerinduan hati kita untuk menyenangkan Tuhan. Naikkan pujian ini dengan segenap hati. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku.
memperhatikan firman Tuhan. Untuk kami memperhatikan bagaimana supaya benih firman itu akan tumbuh subur Tuhan, di hati kami yang baik Tuhan, di tanah yang baik. Bagaimana supaya kami mendengar firman Allah dan kami melakukan tepat seperti firman-Mu yang Kau sampaikan. Untuk kami taat dan tunduk melakukan firman-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Percaya dan melakukannya Tuhan, sehingga kami boleh berbuah 100 kali lipat Tuhan, di dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan, dalam kehidupan kami, kerohanian kami. Berkati firman-Mu Tuhan, dan jamah setiap orang yang mendengar pada hari ini, supaya ketika kami beribadah, streaming dan dimanapun, kami sungguh-sungguh dengan sengaja, dengan usaha yang keras, duduk diam di kaki-Mu, memperhatikan suara-Mu ya Tuhan. Dan berkat-Mu turun ke atas kami. Haleluya. Amin. Haleluya, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari persiapkan persembahan-Mu yang terbaik. Mari berikan persembahan-Mu dengan bersuka cita kepada Tuhan. Dan kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini yang telah kami dengar Bapa yang baik. Biarlah Tuhan setiap kami mendengarkan Tuhan apa yang Kau perintahkan bagi setiap kami Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan buat pemberitaan firman-Mu Tuhan yang menguatkan, meneguhkan setiap kami Bapa yang baik. Dan pada saat ini Tuhan kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami memberikan dengan sukacita Tuhan apa yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Kami berikan kepada-Mu Tuhan Yesus yang baik. Semuanya guna hormat hanya bagi-Mu Bapa yang baik. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pesan firman Tuhan di dalam pujian kita tadi, betapa kita akan menghitung segala berkat Tuhan satu persatu, untuk kita tetap memandang wajah Yesus, sehingga kita akan fokus terhadap suara Tuhan, sehingga noise yang tidak akan kita dengar, tapi voice-nya Tuhan yang kita dengar. Kita akan bersatu di dalam doa. Mari bersama-sama kita akan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat daripada Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, penyertaan daripada Yesus Kristus, penghiburan daripada Roh Kudus akan menyertai engkau. Tuhan menjagakan keluar dan masukmu. Tuhan menghadapkan wajahnya dan menyinari engkau dengan wajahnya. Pertolongan Tuhan, kesembuhan, kekuatan, pemulihan terjadi dalam hidupmu.